ini adalah tahun perdana aku membagikan kurban gitu, di daerah pelosok, karena aku bisa memberikan secara langsung manfaatnya ke warga dan bisa melihat senyum di wajah mereka secara langsung, dan itu gak cuma menjadi kenangan yang berharga, tapi insya Allah juga menjadi amal jariah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya. Aku Ina Rusli. Oh, Manda. Nah, ini sekarang kita lagi ada di alun-alun Kebumen. Kita baru selesai sholat Id ya, alhamdulillah. Dan abis ini kita langsung mau ke desa Logandu. Kita mau bagi-bagiin kurban di sana. Aku juga masak-masak. Tepatnya desa ini tuh masih di Kecamatan Karanggayam ya. Bismillah, mudah-mudahan perjalanan kita lancar dan kurban yang kita bagikan bisa bermanfaat ya. Oke, teman-teman semuanya ikutin terus. No woman, don't cry. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di desa Logandu setelah melalui perjalanan yang panjang dari Kebumen kota ke sini. Itu lumayan banget jaraknya, dan medan perjalanan ini Masya Allah banget, challenging banget karena jalanannya itu cuma setapak, jadi cuma muat 2 mobil. Dan tadi sempet papasan, jadi kayak supir yang nyetir, aku yang bingung. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa tetap lewatin dengan aman dan selamat sampai tujuan, dan sekarang aku mau lihat hewan kurban aku seperti apa. Ikutin terus teman-teman, let's go. 'Cause I remember when we used to sit. Ya teman-teman, aku udah siap nih sekarang bersama hewan kurban aku, namanya Cah Bagus. Kita udah ready ya Bagus. Udah mau ngantri untuk disembelih. Bismillah, mudah-mudahan dagingnya Bagus ini bisa menjadi maslahat untuk warga desa Logandu. Insya Allah, amin. Bismillah ya Bagus, barakallah. Lost along the way. Takut tapi gimana? Tapi disunahkan, ya udah ya. You can't forget. Bismillah ya Bagus. Ya Allah, kasihan banget Bagus. Menurut aku setiap manusia itu adalah Ibrahim, dan setiap kita pasti memiliki Ismail. Ismail kita itu adalah sesuatu yang kita cintain. Kurban sendiri adalah bagaimana kita bisa untuk ikhlas merelakan sesuatu yang kita cintain gitu untuk Allah. Jadi mencintai segala sesuatu karena Allah. So dry your tears, I say, no. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di kampung Purwodadi. Ini kampung tetangga sebelah nih. Dan melewati rintangan jalanan yang Masya Allah medannya tuh bener-bener terjal. Terus kemudian jalanannya nggak rata ya. Ya naik motor VR tadi kita udah kayak galon kosong gitu ya. Alhamdulillah, tapi kita nyampe dengan selamat. Kita bawa kambing banyak buat Karena iya, kita niatinnya bener-bener kita kuatin niat kita lurusin untuk bagiin kurban ke warga sekitar. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau langsung bagiin aja. Nah, perbedaannya kultur di sini tuh sama di kota. Kenapa ya? Aku tuh sempat mikir kayak kok hewan kurbannya dibakar dulu gitu kan, terus baru dikulitin ya, disemai kulitnya. Mungkin ya menurut aku supaya daging kurbannya ini nih, karena kan kambing kan, itu tuh nggak bau perengus gitu. Jadi ketika diolah tuh menjadi masakan udah lebih apa ya, wangi lah gitu, nggak bau. Perbedaannya itu prosesinya ya. Kalau biasanya di kota kita udah terima beres, daging udah diantarkan ke rumah. Saat ini sekarang di daerah benar-benar aku yang nganterin hewan kurbannya ke desa, kemudian disembelih di desa, kemudian aku bantu untuk kebagiin juga. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa sih. Oke teman-teman, sekarang kita udah tinggal ngebagiin daging kurban ke warga sekitar, dan kita bagiin ini pakai besek, nggak pakai plastik, supaya daging kurban ini lebih terjaga kualitasnya dan lebih sehat dikonsumsi sama warga.
Ini adalah tahun perdana aku membagikan kurban di daerah gitu, di daerah pelosok. Dan tadi alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kurban tahun ini tuh benar-benar beda banget karena aku bisa memberikan secara langsung manfaatnya ke warga dan bisa melihat senyum di wajah mereka secara langsung, dan itu kepuasan tersendiri sih untuk aku, alhamdulillah. Gak cuma menjadi kenangan yang berharga, tapi insya Allah juga menjadi amal jariah juga buat aku dan buat Dompet Duafa pastinya. Assalamualaikum, Pak. Aku tadi sempat flashback tadi ke ketika aku bagi daging kurban ke Ibu Dainem. Masya Allah banget, Ibu Dainem ini udah tinggal di kampung ini, di desa ini selama 70 tahun. Dan beliau ini biasanya tuh hanya menerima paling banyak 1/4 kilo hewan daging kurban gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah Dompet Duafa selama 3 tahun ini sudah memasuki desa Logandu ini, alhamdulillah Ibu Dainem ini bisa menikmati hewan kurban sampai 2 kilo gitu. Dan ini adalah tahun keduanya beliau menerima distribusi daging kurban tersebut. Dan aku terharu banget karena ternyata desa-desa di pelosok ini, dan mungkin ada yang lebih parah bahkan kondisinya daripada ini, itu tuh mereka nggak tiap tahun bisa menerima dan menikmati daging kurban.